Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur sampai detik ini Allah masih perkenankan kita hadir sholat subuh berjamaah. Kita ucapkan sebagai syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersolawat kepada Rasulullah, semoga majelis ini dan kita semuanya bisa meraih keberkahan. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Ya Allah, semoga Allah selalu berikan kita berkah usia, dan semoga kita semuanya diterima amal ibadah. Dan yang terpenting juga semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Tidak terasa pada hari ini, hari Sabtu, sudah masuk tanggal 28 Sya'ban. Sya'ban itu kalender hijriahnya nomor urut yang ke-8. Sya'ban itu artinya bercabang atau berpencar atau berkelompok, di mana laki-laki Arab zaman jahiliyah dulu itu bulan ini berpencar-pencar mencari air. Makanya disebut waktu berpencarnya orang-orang Arab dalam mencari apa tadi? Air. Nah, setelah Sya'ban beberapa hari ke depan semoga Allah panjangkan umur kita dan sehatkan badan, bisa menikmati bulan apa? Ramadan. Pilih mana, umur panjang sakit-sakitan, umur pendek tapi sehat. Ya Allah, semoga Allah berikan kita umur panjang juga apa tadi? Sehat. Semoga ya Allah berkahi usia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau berdomisili di kota Mekkah. Usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu, dan beliau setelah mendapatkan wahyu berdoa, berdakwah di tanah kelahirannya selama 13 tahun. Jadi sampai usia 53. Makanya ada surat-surat atau ayat-ayat yang turunnya di kota Mekkah, namanya adalah surat-surat apa? Makkiyah. Kemudian beliau hijrah atas kehendak Allah ke kota Madinah. Makanya ada surat-surat atau ayat-ayat yang turun di kota Madinah, namanya adalah surat-surat apa? Madaniyah. Jadi ada surat namanya surat Makkiyah, dan ada surat-surat namanya apa? Madaniyah. Al-Quran suratnya kedua ayatnya 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayat ini memerintahkan orang beriman untuk apa? Puasa. Puasa ini disebut dengan sebutan puasa bulan apa? Ramadan. Nah, arti kata Ramadan itu sebenarnya sudah ada sebelum adanya Islam. Saya ulangi 2 kali ya. Ramadan, penyebutan kata Ramadan sudah ada sebelum adanya apa tadi? Islam. Ini yang perlu digarisbawahi. Tadi Sya'ban artinya apa? Berpencar. Sedangkan Ramadan artinya adalah syiddatul harri, panas sekali. Sebelum adanya perintah apa? Puasa. Maka kalau ada yang tanya, apa arti kata dari Ramadan? Jawabannya apa tadi? Panas sekali. Karena cuaca Arab kala itu sungguh sangat apa? Panas. Maka dinamakan Ramadan sebelum adanya Islam. Maka ketika Islam ada dan ada perintah puasa Ramadan, maka banyak ulama mengartikan atau mengkaitkan Ramadan dengan sebutan yarmud dzunub, menghapuskan dosa, dengan sumber dalil man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, dosa-dosanya Allah ampuni. Berarti Ramadan artinya ada 2. Pertama, panas sekali. Kedua, menghapuskan dosa. Sama-sama ya. Ramadan artinya ada berapa tadi? 2. Yang pertama panas sekali, yang kedua menghapuskan dosa. Jadi kalau ada yang tanya kenapa maksudnya panas sekali, karena Ramadan kata itu sudah ada sebelum adanya Islam, dan cuaca Arab sungguh sangat apa tadi? Panas. Ayat yang barusan saya bacakan suratnya kedua 183 itu ayat turunnya bukan di Mekah, turunnya di Madinah. Makanya ayat yang sangat populer saat-saat ini dibacakan para ustadz atau khotib itu turunnya bukan di Mekah tapi turunnya di mana tadi? Madinah. Makanya ayat yang tadi disebut juga dengan surat atau ayat apa? Apa tadi? Madaniyah. Sekarang ke saya dulu ya. Sini deh. Ini Mekah. Ini Madinah. Apa tadi ini? Ya, ibu sehat semuanya, sehat ya. Ini apa nih? Ya Allah, sabar ya Allah. Ini Mekah. Ini apa nih? Madinah. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Coba lihat ke sini ya, biar gampang menjelaskannya ya. Nabi berdakwah di mana tadi? Mekah selama 13 tahun. Dan Nabi berada di Madinah. Ketika Nabi berada di Madinah baru 1 tahun Nabi ada di Madinah, turun ayat ini. Berarti 13 tahun plus 1 belum ada perintah puasa Ramadan. Bisa dipahami ya? Ya, berarti di Mekah 13 tahun dan di Madinah berapa tahun? Itu belum ada perintah puasa apa? Ramadan. Maka perintah puasa umat Islam kala itu namanya adalah hurufnya Ain, Asyura. Apa tadi?
Nah, Asyura itu adanya di awal bulan Islam, namanya Muharram. Muharram disebut tahun baru Hijriah, di mana tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Musa mensyukuri Allah berikan dia selamat dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa mensyukurinya dengan cara puasa. Jadi tujuan Nabi Musa dan umatnya berpuasa adalah bersyukur. Sama-sama yuk. Tujuan Nabi Musa dan umatnya berpuasa kala itu tujuannya adalah apa tadi? Bersyukur. Nah, puasa Asyura itu yukafir sanatal madiyah. Nabi mengatakan gugurlah dosa setahun. Berapa tadi? Cuma berapa tadi? Setahun. Jadi dosa saya Bapak Ibu dengan puasa 10 Muharram itu digugurkan dosanya berapa lama tadi? 1 tahun. Nah, puasanya Asyura, orang kita tradisi Jawanya, kalender Jawanya, Kesultanan Demak mencetuskan kalender Jawa. Karena Asyura ribet kepanjangan, maka bulan itu disebut juga dengan bulan Suro. Asyura jadi Suro, Yusuf jadi Syafi'i jadi Fauzan jadi, sampai nama saya Hashim, masih kecilnya dipanggil. Makanya puasa Asyura kala itu diikuti oleh Nabi Muhammad, dan Allah memerintahkan umat Islam selama 14 tahun berpuasa wajib namanya Asyura. Tapi ketika Nabi berada di Madinah berapa tahun? Maka turun ayat ini, puasa Asyura yang hukumnya tadinya wajib, karena ada puasa Ramadan maka Asyura menjadi sunnah, dan yang wajib adalah apa? Ramadan. Berarti kalau begitu Ramadan bukan diperintahkan di Mekah, tapi diperintahkan 1 tahun Nabi ada di mana nih? Madinah. Maka Asyura cuman 1 tahun dosanya diampuni, sedangkan Ramadan bertahun-tahun. Maka orang yang diterima puasa Ramadannya di hari takbiran nanti seperti bayi yang baru terlahirkan dari rahim ibunya. Dosa-dosanya Allah ampuni. Itu sejarah dari arti kata apa tadi? Ramadan. Bulan ini orang Jawa, tradisi Jawa dan kita umumnya menyebutnya ruah. Ya, benar enggak? Ruah itu adalah roh. Ruh, kirim doa buat keluarga atau roh yang sudah tiada. Di Cipete di tempat saya, ruah itu ditambahkan imbuhan an di ujungnya, jadinya ruahan. Makanya banyak acara-acara ruahan tahlilan di akhir-akhir Sya'ban. Biasanya orang pada ziarah kubur, mereka bawa bunga atau kembang. Bunga atau kembang jika saya tidak salah bahasa Jawanya sekar. Makanya ribet mengucapkan sekar, gampangnya bicaranya apa? Nyekar. Maka kalau ingin ziarah kubur silakan, tapi ada tata caranya. Pertama ucapkan salam, dan jangan pernah menunggu mereka menjawab salam kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab dari ujung ke ujung dan kuping kita bisa dengar waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Yang kedua, Nabi bersabda li ayyajlisa ahadukum ala jamroh. Ikuti saya yuk sama-sama. Jamrotin,
bara api artinya. Apa tadi? Bara api. Nabi mengatakan li ayajlisa ahadukum ala jamroh, duduki bara api, kulit dan pakaian terbakar, khairun lahu min ayajlisa ala qabrin, lebih baik duduki bara api ketimbang duduki kuburan. Maka silakan berziarah kubur, jangan langkahi dan jangan duduki apa? Kuburan, karena itu tidak disukai oleh Rasul. Maka banyak pendapat ulama hukumnya menjadi makruh. Semoga Allah panjangkan usia dan sehatkan badan kita, amin. Ikuti saya. Ya ayyuhalladzina amanu, yuk ulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Dah, satu dulu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang puasa bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang muslim, enggak. Allah panggilnya wahai orang yang beriman. Ternyata Quran suratnya 49 ayatnya 14 Allah jelaskan, qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui. Badui itu apa? Badui pedalaman. Orang Arab Badui pedalaman mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, wahai Muhammad katakanlah kepada Arab Badui, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah mereka baru masuk Islam. Bareng-bareng. Arab Badui mengaku dirinya telah beriman, sama-sama ya. Arab pedalaman Badui mengaku dirinya telah tapi Allah lebih suka Arab Badui mengatakan dirinya baru masuk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, Allah mengatakan karena iman belum ada di hati mereka. Jadi kalau begitu iman adanya di mana? Hati. Sekarang saya tanya, kalau begitu lebih tinggi mana? Mukmin atau muslim? Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Lebih tinggi mana? Mukmin atau muslim? Ada enggak orang Islam enggak ada halangan di bulan Ramadan enggak puasa? Ada enggak? Ada enggak orang Islam enggak ada halangan sholat subuhnya dia tinggalkan jam segini masih asyik tidur? Ada apa enggak? Maka kalau begitu orang Islam belum tentu saya ulangin, orang Islam belum tentu tapi orang beriman sudah pasti Islam. Sama-sama ya, angkat suaranya. Qala Rasulullah, yuk. Saya pelan-pelan ya. La itu apa? Masya Allah, luar biasa bahasa Arab Bapak dan Ibu. Masya Allah, tahu artinya la. Kalau bahasa Arabnya iya, naam, Masya Allah. Bahasa Arabnya saya, ana. Bahasa Arabnya kamu, ente. Ya, la apa tadi? Coba sama mak terusin. Tadkhulul jannah. Jannah itu apa artinya? Masya Allah, luar biasa. Makanya ada wanita akhwat ibu-ibu namanya, Masya Allah, Bapak apal sekali Bapak. Jangan-jangan yang pernah ada di hati Bapak dulunya. Ya, sama-sama ulangi. La tadkhulul jannah. Sini, tidak akan masuk surga. Ulangi lagi. Hatta tu'minu, sampai dia beriman. Berarti kalau begitu salah satu syarat masuk surga harus punya iman. Masya Allah. Nabi tidak mengatakan Islam.
La tadkhulul jannata hatta tuslimu, bukan. Nabi mengatakan tu'minu. Jadi kalau begitu orang beriman pasti Islam. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Masuk surga sama-sama. Orang beriman sudah pasti masuk. Pak, sekarang gini, yang mengatakan orang beriman surga itu ya Allah, yang mengatakan orang beriman surga itu ya Rasulullah. Saya tanya, Allah dan Rasulnya janjinya inkar enggak? Janji Allah pasti tepat enggak? Janjinya Rasulullah? Janjinya Ustadz? Ada enggak Ustadz yang janji datang tiba-tiba enggak datang? Apakah Ustadz jaminan surga? Ya udah, enggaknya jangan terlalu ngegas banget, biasa aja. Ya. Jadi kalau begitu apa? Masuk surga itu Pak, syaratnya apa tadi? Beriman. Coba sekarang kita fokus ke depan dulu ya. Masuk surga syaratnya beriman. Dan salah satu ciri orang beriman ketika Ramadan puasa. Maka orang yang berpuasa adalah orang beriman, dan orang beriman dijanjikan surga. Maka orang yang berpuasa, jangan ragu, orang yang berpuasa masuk surga. Surga itu pintunya ada 8. Saya ulangi, pintu surga itu ada berapa tadi? Sedangkan pintu neraka ada 7. Ulangi, pintu neraka, la ilaha illallah. Ya Allah. Pak siapa tadi? Pak siapa Pak? Pak siapa Pak? Pak siapa Pak? Mansur. Hah? Maksur. Pakai kaf. Kof. Maksur. Maksun. Maksun. Mim. Kof. Sin apa sod? Kosan. Apa artinya ya? Maksun. Kayaknya di kamus nggak ada Pak. Maksun, ya. Maksun pintu neraka jumlahnya 7. Pintu surga. Ya Allah, semoga kita semua surga tanpa proses hisab ya. Neraka dulu nih. Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Ada berapa? 7. Jumlah hari dalam seminggu 7. Kalau kita tawaf, setelah itu sa'i, lalu bawa jenazah, tuh jenazah diletakkan di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita ninggalin dia. 7. Jembatan Sirat ada pendapat seperti sehelai rambut dibelah. 7. Dari situlah NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan. Dari situ pula lah nomor punggung Ronaldo. Dah ya, pintu neraka berapa tadi? 7. Pintu sorga sini. Pintu sholat, pintu sodakoh, pintu royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu kaziminal ghaiza, menahan marah dan pemaaf, dan yang sebelah kanan paling istimewa, surga tanpa dihisap, nama pintunya Aiman. Apa tadi? Ada nggak laki-laki namanya Aiman? Kalau dia namanya Aiman berarti masuk surganya tanpa proses hisab. Masya Allah. Kalau bapak dan ibu disuruh pilih surga mana yang disukai, maka pilihlah pintu. Ya Allah, dia lagi sabar ya Allah. Pintu apa tadi? Pintu Aiman. Tadi nomor 3 di surga ada pintu namanya Royan. Apa tadi? Makanya ada laki-laki namanya Rian,
Lebih modern lagi, Ryan. Harapan orang tuanya biar sorga dari pintu apa tadi? Apa tadi, Roy? Apakah pintu royan itu mereka yang masuk sorga dari pintu royan karena semasa di dunianya rajin? Maka orang yang puasa Ramadan tidak ada jaminan yang paling hebat kecuali Allah masukkan ke dalam pintu. Maka jamaah Masjid Al-Muhajirin rombongan dipimpin Bapak Maksun, pintunya royan. Amin kan? Ya Allah, semoga rombongan kita ya. Siapa yang mimpin tadi? Gitu ya jadinya ya. Jadi pintu khusus buat sorga adalah pintu apa tadi? Royan. Makanya orang yang berpuasa tidak ada kata lain, jaminannya adalah apa tadi? Surga. Nah, sekarang endingnya. Ikuti saya bareng-bareng. La'allakum yuk tattaqun. Tujuan orang yang berpuasa tidak lain. Tujuan orang yang berpuasa tidak lain. Ya apa itu? Bertakwa. Sama-sama. Tujuan orang berpuasa biar menjadi orang yang. Nah, sekarang lihat ke tangan saya. Orang beriman disuruh puasa biar menjadi takwa. Berarti kalau begitu orang beriman sudah takwa belum? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Wahai orang beriman, berpuasalah kalian di bulan Ramadan biar kalian menjadi takwa. Jadi kalau begitu lebih tinggi mana? Iman atau takwa? Takwa. Bisa dipahami ya? Lebih tinggi mana? Takwa. Makanya takwa itu Allah katakan dalam Quran suratnya 49 ayat 13. Ikuti saya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu adalah orang-orang yang paling takwa. Berarti kalau begitu yang bicara sekarang depannya mikrofon pakai koko putih peci hitam belum tentu paling mulia. Bisa jadi bapak ibu yang di hadapan saya lebih mulia ketimbang saya di sisi Allah. Jangan aminkan dong, saya hina dong kalau begitu. Sehat ibu semuanya? Berarti kalau begitu ustadz belum tentu mulia. Saya ulangin, ustadz belum tentu. Bener ya? Sama-sama. Ustadz Pak Maksun, ustadz belum tentu apa? Mulia. Bisa jadi Pak Maksun lebih mulia ketimbang ustadz. Alhamdulillah nggak ada yang aminkan. Ya, berarti kalau begitu kemuliaan orang itu dilihat dari apanya tadi itu? Takwa itu apa Ustadz? Takwa arti pendeknya adalah takut, panjangnya kerjakan perintah, jauhi larangan. Ulangi, takwa definisi singkat artinya, panjangnya adalah kerjakan perintah, jauhi. Berarti kalau begitu orang-orang yang sangat bertakwa berarti dialah manusia yang paling sangat takut kepada Allah. Jadi kalau begitu, kalau ada yang tanya apa arti kata dari takwa, maka jawabannya takwa adalah apa tuh tadi? Takut. Maka dia enggak sholat, takut. Dia enggak puasa Ramadan, takut. Dia enggak menutup aurat, takut. Maka itulah orang-orang yang apa tadi? Takwa. Makanya di bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang tidak ke masjid jadi ke masjid. Di bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang tidak berjilbab jadi pada berjilbab, karena disitulah banyak orang yang apa? Takwa. Tapi ya ada juga sih di bulan Ramadan tetap aja banyak wanita yang terbuka auratnya. Jaga mata, maka itu mengurangi nilai pahala kita.
Tadi aja tuh mau masuk tol, anak-anak remaja, masya Allah, depan mobil saya pakaiannya wanita itu diboncengin kayaknya sama cowoknya segini. Apa Pak maksud? Enggak, sebentar ini. Apa Pak? Pak Maksud sehat. Ya, depan mobil saya banget tadi pintu tol. Mau masuk tol. Kira-kira saya lihat apa enggak? Menurut Pak Maksud saya lihat apa enggak? Ada enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Ya jangan bilang banyak, ada apa enggak? Apakah hina? Alhamdulillah ibu sendiri yang menjawab. Dah ya, berarti kalau begitu takwa artinya apa tadi? Takut. Nah sekarang ciri orang yang bertakwa. Ciri apa tadi? Orang yang apa? Bertakwa. Ke depan dulu yuk. Semoga Pak kita bisa ngamalkan nih 3. Saya persingkat ya. Ciri orang bertakwa berapa tadi nih? 3. Nah kalau 3-3-nya kita amalkan, semoga nih Ramadan kita jadi sukses, amin ya. Nah, karena kan tujuan orang yang berpuasa biar menjadi orang apa? Bertakwa. Ciri orang bertakwa, Al-Quran suratnya ketiga, ayatnya 134. Angkat suaranya bareng-bareng ya, ikuti saya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Pandangan ke depan dulu. Mereka orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan hartanya atau yang mensedekahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Ulangi, orang bertakwa adalah yang mensedekahkan hartanya baik di kala maupun di kala lapang. Itu adalah punya, kaya. Sempit itu adalah, berarti kalau begitu ada perintah sedekah bukan hanya untuk orang, tapi juga ada perintah sedekah untuk orang. Rasulullah bersabda, uhibbul ghaniyal karim wa hubbil fakiril karim asyaddu. Allah suka melihat orang kaya sedekah. Sama-sama ya. Allah suka melihat orang kaya, tapi Allah lebih suka lagi sama orang miskin. Udah miskin masih mau, orang kaya mah sedekah itu, tapi orang miskin sedekah. Allah benci sama orang miskin pelit, lebih benci lagi udah kaya pelit. Jadi nanti Ramadan lihat nih, ada enggak yang rajin sedekahnya. Dan sedekah yang paling utama ketika apa? Nabi mengatakan, ikuti saya, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan. Sekarang bulan apa ini? Lebih utama mana? Sedekah Sya'ban apa Ramadan? Kalau dari teks hadis tadi yang paling utama adalah sedekah di bulan apa? Dan sedekah di bulan Ramadan yang paling utama adalah memberi makan orang yang masa puasa dikasih makan, berbuka. Di masjid ini ada enggak takjil? Ada Pak Kakat? Ada. Nasi bok ada? Enggak, ada apa enggak? Coba ke saya deh pandangannya, ke tangan saya. Ini kan kurma segini nih. Nih. Apa nih? Sabar kita ya. Sebelum puasa aja harus banyak apa? Sabar. Makanya pahala sabar itu tanpa batas Ibu, lebih dari 700 kali lipat. Makanya menghadapi istri bapak harus banyak apa? Sabar. Menghadapi ustadz, dan ustadz pun menghadapi jamaah ibu-ibu, sabar. Kenapa ya umumnya kalau tausiah digabungin bapak sama ibu, kok yang lebih rame ibu ya? Bapak lebih banyak kalemnya ya Pak. Apa tadi nih? Nih kan korma segini nih,
Bener ya? Nah, ke saya dulu nih. Kemudian nih korma saya belah dua. Nah, kormanya saya apakan? Belah dua. Separohnya saya berikan ke Pak Maksun. Berarti Pak Maksun dapat berapa? Separoh. Separoh lagi buat siapa? Maka Nabi bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamroh. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun cuma dengan separoh kurma. Maka gara-gara separoh kurma yang kita kasih ke saudara kita, itu yang membuat kita terlindungi dari itu baru separoh, apalagi satu bok kurma. Makanya ketika saya kuliah dulu, saya nggak pernah buka puasa di rumah, selalu di masjid. Karena nggak pernah apa? Masya Allah, berlomba-lomba memberi makan apa tadi? Orang yang berbuka apa tadi? Pak, sebentar sini yuk. Ini kanan, ini kiri. Sekarang ikuti saya ya. Saya pelan-pelan nih. Ini hadisnya At-Tabrani. Sama-sama yuk. Al-jahilu. Jahil itu apa? Nih, anta jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Makanya tangan saya nggak begini nunjuknya. Begana. Nyambung nggak nih Bapak Ibu? Karena saya menghargai jamaah. Makanya nggak begini nunjuknya. Gini. Anta jahil. Kamu apa? Bodoh. Sini yuk sama-sama. Pakai kho ya. As-sakhiyu, dermawan, bodoh yang dermawan. Sama-sama. Orang yang tapi, sekali lagi, orang yang tapi. Nah, ini sebelah kanan. Sekarang sebelah apa ini? Kiri. Begini tulisannya. Ainnya panjang, ba, dal. Sini yuk. Abid, ahli ibadah. Lagi, alim, orang berilmu. Kalau orang berilmunya banyak, ulama. Yuk sama-sama. Ahli ibadah, orang yang berilmu. Sama-sama. Ibadah, orang yang berilmu. Bakhil, pelit. Yang sebelah kanan ibu diam dulu ya, saya pengen dengar suara bapak. Ya Allah, sabar ya Allah, maaf ya Bu, diam dulu ya. Ayo Pak, bareng-bareng. Yang sebelah kanan orang yang tapi, enak ya suara bapak ketimbang suara ibu ya. Saya ulang ini yuk, bareng-bareng. Orang yang apa tadi nih? Bodoh tapi apa? Orang yang ahli ibadah dan berilmu, tapi maka Nabi mengatakan al-jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallah min abid au alim bakhil. Nabi bersabda, orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai ketimbang ahli ibadah atau orang yang berilmu tapi. Jadi kalau begitu ustadz belum tentu yang paling disukai sama Allah. Kalau ustadznya ya, jangan tambahin bakhil, pelit-pelit aja lah. Jadi kalau begitu kemuliaan orang juga dilihat dari dermawannya. Dan makanya di bulan Ramadan itu paling utama adalah memberikan sedekah. Masya Allah Pak, kalah orang berilmu, kalah orang ahli ibadah dengan orang yang dermawan meskipun dia apa tadi itu? Dia bodoh. Masya Allah, itu ciri orang yang apa tadi? Bertakwa. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rahman, sabar ya Allah.
rajin apa tadi dia? Sedekah. Tapi ya jangan salah kaprah dulu. Giliran buat sedekah ke orang lain diutamain, tapi ke istrinya di nomor dua kan, ya salah juga ya. Karena kan sedekah keluar sunnah, tapi menafkahi istri mana yang didahulukan, sunnah atau wajib? Dari situlah maka istri kata Nabi hukumnya mengambil uang suami tanpa izin. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga musibah itu membawa kesabaran buat bapak semuanya. Ya, pertama apa tadi? Yang kedua bareng-bareng, wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Makanya orang-orang yang bertakwa yang pertama rajin yang kedua menahan amarahnya. Makanya orang yang berpuasa banyak sabar. Masya Allah. 3 lagi, wal afina anin nas, banyak memaafkan. 3 ada nih, sedekah, nahan marah, suka maafkan. Maka 3 ini caranya adalah latih dengan berpuasa. Makanya 3 ini bukan perkara hablum minallah, tapi perkara hablum minannas. Makanya tujuan puasa umumnya adalah berakhlak mulia. Apalah artinya tiap tahun Ramadan? Apalah artinya tiap Senin Kamis puasa? Apalah artinya tiap Ayyamul Bid dia puasa? Tapi tutur katanya tidak baik, hatinya kotor. Terakhir dari saya, ada nggak masjid di awal taraweh penuh, di akhir Ramadan berkurang? Keutamaan taraweh. 5 menit lagi ya. Bunyi baik. Nah, Bapak siapa Pak? Pak siapa? Bapak? Sobirin, sabar. Masya Allah. Makanya saya dari tadi mikir terus Pak, lagi ngomong apa artinya maksun ya. Maksun, saya dari tadi mikir terus tuh. Maksun. Kalau sobari apa tadi? Sabar. Nah, udah selesai. Udah gini, kita sepakatin dulu. Bapak, Ibu mau terusin apa sarapan? Ini ada sarapan kan? Enggak ada sarapan. Ya Allah, sabar ya Allah. Dah, sini. Yuk, terakhir dari saya, tutup nih. Enggak ada sarapan pegagat. Oh, puasa apa namanya ini? Allahu Akbar ya Allah. La taqaddamu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sunnah, kecuali yang udah biasa atau bayar kodok. Itu hanya jawaban puasa hari ini karena memang enggak ada nasi uduknya. Dah, kembali lagi ya. Sholat sunnah taraweh di sini berapa rakaat? 8. Ama witirnya jadi berapa? Masya Allah. Kalau di Cepete Selatan umumnya, jujur Pak, 23. Berapa? Imamnya baru 8 rakaat, jamaahnya sudah pada pulang. Di mana tuh? Cepete Selatan. Saya tinggal di Cepete Selatan. Ya, saya ulangin. Sholat tarawihnya berapa Ustadz di Cepete? Umumnya masjid dan musola 23. 20 taraweh, 3-nya berapa? Witir. Imamnya baru 8 rakaat, jamaahnya banyak yang pulang. Di daerah mana tuh? Saya tanya, sholat tarawehnya sah apa tidak? Jangan ragu dong. Sholat tarawehnya sah apa enggak? Sholat sah itu ukurannya 2. Rukunnya dikerjakan, syarat sahnya dikerjakan, sah. Bisa dipahami nggak? Rukun itu yang dalam bagian sholat
Fatihah, ruku, itidal sampai salam. Kalau syarat sah itu menghadap kiblat, nutup aurat, wudhu, udah masuk waktu sholat, semuanya dikerjain, rukunnya dapat, syarat sahnya dapat, maka saat sholatnya sah. Nih, ada tamu ke rumah saya di Cipete. Tamu ini dari BSD. Dia bicara kalau dia pernah sholat sunnah dari setelah isya enggak tidur sampai azan subuh. Sholat setelah apa tadi? Isya enggak apa? Tidur sampai azan apa? Subuh. Dia hitung setiap 2 rakaat salam, totalnya 250 rakaat. Berapa tadi? 250 rakaat. Dah sini yuk. Jangan kerjakan sholat sunnah dari setelah isya sampai subuh. Nabi nggak menyukai. Karena di zaman Nabi juga ada yang begitu. Nabi melarang. Ke depan ya. Lihat ke tangan saya. 3 amalan yang pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Dari setelah isya sampai apa? Sampai siapa? Azan subuh. Angkat suaranya. Man sholla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di musola, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang. Maka barusan kita sholat subuh berjamaah, pahala kita insya Allah sama dengan sholat sunnah 250. Ama isya bagaimana Ustadz? Nabi mengatakan waman sholat isya fi jamaah, yang sholat isyanya berjamaah pahalanya seperti sholat sunnah sampai pertengahan malam. Berarti lebih gede mana kalau boleh dibandingkan? Karena tantangannya lebih, maka ibadah tantangannya berat, pahalanya pun gede. Sama-sama. Ibadah yang pahalanya, ibadah yang tantangannya, pahalanya pun, maka yang paling besar pahalanya dari rumahnya ke sini, yang paling berat tantangannya yaitu yang paling berat, yaitu yang paling maka yang paling jauh siapa pagi ini? Kedua, saya persingkat nih, yuk. Amal ibadah yang pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Tutup nih, yang ketiga belum dulu, 2 dulu, yuk. Innahu man qoma ma'al imami. Barang siapa yang tarawehnya atau qiyamul lailnya sama imam sampai selesai. Syaratnya sama imam. Sampai apa? Kalau boleh saya sarankan Pak, witirnya enggak di rumah sama imam di sini. Nanti kalau saya nunggu keputusan pemerintah, kalau mungkin ada yang mau puasa duluan silakan. Kalau saya tinggal di Indonesia, saya ikutin pemerintah. Kalau saya, ya, maka saya nunggu sidang isbat pemerintah. Saya melihat apa yang terjadi. Ternyata mungkin insya Allah pemerintah memutuskan malam di hari Selasa puasa. Maka apa yang terjadi? Malam Selasanya dan seterusnya, yang kemungkinan puasanya 29 hari, maka tarawehnya sama sampai apa? Selesai. Apa yang terjadi Ustadz? Kutiba lau qiyamul lailah, pahalanya sama seperti sholat sunnah sepanjang malam. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Maka kalau gitu gimana Ustadz tarawehnya sama imam sampai apa? Selesai. Sholat taraweh sama imam sampai selesai, pahalanya seperti sholat sunnah sepanjang malam. Berarti orang yang sholat sunnah tarawehnya 23 rakaat, 8 rakaatnya sudah pulang. Saya tanya, sah enggak? Tapi tidak dapat pahala sholat sunnah sepanjang. Dan kalau sholat usahakan incar, pilih barisan yang paling depan. Apa Pak? Ya Allah, dia lagi sabar, ya Allah. Pak Sobiri di mana Pak Sobiri? Di depan. Pak Sobiri di mana tadi? Di depan. Pak Maksun?
Di mana Pak Maksud tadi sholatnya? Dia di saf ke berapa? Oh, enggak masuk. Enggak masuk dia. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil awal. Yang dari sono sampai sana depan dapat berkah dari Allah, doa malaikat. Makanya besok usahakan sholat sunnahnya, sholat tarawehnya dan semuanya usahakan incarlah paling apa tadi nih. Tapi jangan nandain satu tempat. Nabi nggak suka orang sholatnya satu tempat, pojokan aja. Ada nggak yang sholatnya maunya di pojokan aja? Nggak, di sini ada. Ada Pak Kakak di sini. Ada Pak Sobari. Udah pulang, la ilaha illallah. Dah yuk, kapan-kapan terusin lagi. Udah syuruk ya, semoga ada berkahnya. Jaga hati, jaga diri, jaga kelakuan kita. Mau masuk bulan yang penuh dengan berkah. Pak Maksun, maafin Ustadz ya. Ya, Pak Sobari, maafkan Ustadz ya. Semuanya semoga berkah selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adqinal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya bilang semangat ibadah, jawab ya, dengan insya Allah semoga ada kekuatan dari Allah. Bareng-bareng ya, semangat menghadapi bulan Ramadan, semangat menghidupi masjid dan berbuka puasa. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.